Ketika sebuah kota di Timur Tengah perlahan rata dengan tanah, maka grafik saham Lockheed Martin di Wall Street justru melonjak sangat tajam. Bagi sebagian besar orang, perang berarti evakuasi, darah, serta kehancuran. Akan tetapi, bagi segelintir elit, perang itu hanyalah laporan laba kuartalan yang sangat menggembirakan. Diakui atau tidak, perang adalah bisnis senjata yang paling menjanjikan. Sebuah jet tempur atau rudal tidak diproduksi untuk disimpan rapi di dalam gudang militer. Itu adalah barang dagangan yang harus segera dihabiskan. Dan agar pesanan baru terus berdatangan dan pabrik tetap mengepul, senjata-senjata lama itu harus diledakkan. Harus ada konflik baru yang dipantik. Dan tentu saja harus ada negara dunia ketiga yang merasa sangat terancam. Saat ini, Amerika Serikat menguasai 42% pangsa pasar senjata global. Hampir separuh dari seluruh alat pencabut nyawa yang beroperasi di bumi ini, mulai dari senapan serbu hingga sistem rudal seharga miliaran dolar, berasal dari pabrik-pabrik mereka. Mereka mendikte siapa yang pantas disebut sebagai ancaman dan siapa disebut sekutu, lalu memastikan kedua belah pihak merasa cukup paranoid untuk terus memborong alutsista. Itulah mengapa bagi para pemegang saham perusahaan kontraktor pertahanan raksasa, para pelobi di Washington dan elit militer yang memiliki opsi saham miliaran dolar, perdamaian yang permanen adalah sebuah mimpi buruk. Stabilitas berarti terhentinya pesanan, menganggurnya pabrik-pabrik amunisi berteknologi tinggi, anjloknya nilai saham di lantai bursa Wall Street, dan berhentinya aliran dividen yang memperkaya segelintir elit global. Dalam sebuah sistem yang kita sebut sebagai ekonomi darah, ketegangan geopolitik di negara-negara dunia ketiga, mulai dari kekacauan sektarian di Timur Tengah, ketegangan teritorial yang konstan di Asia Pasifik, hingga konflik laten perebutan sumber daya di Afrika, bukanlah sebuah kecelakaan sejarah atau sekadar kegagalan komunikasi. Ketegangan-ketegangan ini memang dipelihara secara sengaja, sistematis, dan dikalkulasi dengan presisi matematika. Oleh karena itu, diplomasi modern seringkali tidak difungsikan sebagai instrumen penyelesaian konflik yang komprehensif, melainkan sekadar alat manajemen krisis dan perpanjangan dari strategi pemasaran industri senjata. Perundingan, gencatan senjata, dan fakta perdamaian kerap kali dirancang dengan celah yang memastikan kegagalan di masa depan, atau sekadar difungsikan untuk menunda konflik ke musim berikutnya ketika anggaran pertahanan baru telah disahkan. Itulah mengapa rentetan perang yang tidak pernah benar-benar padam sejak berakhirnya era Perang Dingin bukanlah sebuah kegagalan diplomasi. Itu adalah pameran langsung dari katalog produk mematikan mereka, dan halaman rumah dunia ketiga seringkali menjadi tempat uji cobanya. Narasi bahwa dunia melangkah menuju era yang makin modern, toleran, dan damai secara telak dibantah oleh data statistik aliran senjata konvensional global. Jika peradaban memang bergerak menuju kedamaian, maka volume perdagangan senjata seharusnya menyusut. Namun, laporan resmi dari Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI, sebuah lembaga otoritatif yang memantau aliran senjata dunia, menunjukkan fakta bahwa dominasi industri kematian justru semakin mengerucut pada satu kekuatan hegemoni, yaitu Amerika Serikat. Berdasarkan laporan tren transfer senjata internasional SIPRI untuk periode 2019 hingga 2023, Amerika Serikat mengukuhkan kedudukannya dengan monopoli 42% pangsa pasar ekspor senjata utama global. Volume ekspor senjata Amerika Serikat pada periode tersebut tumbuh secara signifikan sebesar 17% dibandingkan dengan periode 2014 hingga 2018. Amerika Serikat mendistribusikan perangkat mematikan ke 107 negara berdaulat di seluruh dunia dalam kurun waktu tersebut. Pola distribusi ekspor Amerika Serikat juga menunjukkan bagaimana mereka merespon titik-titik nyala geopolitik. Sementara pada dekade sebelumnya Timur Tengah menyerap porsi terbesar dari ekspor Amerika, laporan terbaru menunjukkan adanya pergeseran dramatis akibat meletusnya konflik baru. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade,
porsi terbesar ekspor senjata Amerika Serikat, yakni sekitar 38%, mengalir ke Eropa, didorong oleh kepanikan massal negara-negara NATO dalam merespon invasi Rusia ke Ukraina. Sementara itu, wilayah Asia dan Oseania menyerap 31% impor global, Timur Tengah 26%, dan Afrika 4,3%. Semua angka ini bermuara pada satu pemahaman ekonomi, bahwa bagi Washington, penyebaran senjata bukanlah sekadar urusan menjaga keamanan sekutu, melainkan ekspor komoditas utama yang mendasari kekuatan ekonomi strategis mereka. Dalam benak orang awam, sebuah rudal seharga jutaan dolar, jet tempur siluman atau sistem pertahanan udara dibeli oleh sebuah negara untuk disimpan sebagai alat pencegahan. Logikanya, memiliki senjata canggih akan menakuti musuh sehingga perang tidak terjadi. Namun, dari kacamata model bisnis industri pertahanan, logika ini sangat cacat dan tidak menguntungkan. Senjata dalam logika ekonomi pertahanan bukanlah perhiasan mewah yang dibeli untuk dipamerkan dalam parade militer tahunan dan kemudian disimpan di dalam gudang secara permanen. Senjata memiliki siklus hidup yang sangat unik sebagai sebuah produksi komersial, bahwa barang ini harus digunakan, diledakkan, dan dihancurkan di medan pertempuran agar rantai pasok bisa dikosongkan dan pesanan baru dapat kembali dibuat. Penghancuran adalah syarat mutlak bagi penciptaan kekayaan dalam industri ini, sementara perdamaian memutus siklus konsumsi ini, dan itulah sebabnya setiap percikan konflik selalu disiram dengan bahan bakar, alih-alih dipadamkan. Untuk lebih memahami bagaimana skema bisnis ini di lapangan, maka tidak ada era sejarah modern yang membedah anatomi ekonomi darah, pragmatisme kejam dan manipulasi geopolitik secara lebih brutal selain perang Iran-Irak yang berkecamuk dari September 1980 hingga Agustus 1988. Konflik ini memakan korban sekitar 500.000 hingga 1 juta jiwa dan melumat infrastruktur energi serta ekonomi kedua negara, menjadikannya perang konvensional paling mematikan antar negara berkembang di abad ke-20. Akan tetapi, di balik narasi resmi mengenai sengketa perbatasan historis di Syatul Arab dan perebutan pengaruh ideologis antara Saddam Hussein dan Ayatollah Khomeini, terdapat sebuah orkestrasi campur tangan kekuatan global yang sangat gelap. Kekuatan-kekuatan besar secara aktif memfasilitasi mesin penjagal ini agar tidak pernah kehabisan bahan bakar, memastikan konflik terus memanjang tanpa ada niat sedikit pun untuk mendamaikannya. Pada awal pecahnya perang, kebijakan luar negeri blok barat, khususnya Amerika Serikat, secara resmi menyatakan netralitas. Amerika bahkan sempat memutus hubungan diplomatik dengan Iran akibat krisis Sandra dan belum memulihkan hubungan penuh dengan Irak. Namun, seiring berjalannya waktu, dokumen-dokumen intelijen pemerintah Amerika Serikat yang kini telah dideklasifikasi mengungkap adanya sebuah operasi bayangan yang disebut sebagai penahanan ganda. Strategi ini dirancang secara teliti berdasarkan kalkulasi geopolitik yang sangat dingin, bahwa Amerika Serikat dan sekutunya tidak menginginkan satupun dari kedua negara ini keluar sebagai pemenang yang dominan. Karena kemenangan mutlak Iran akan mengekspor revolusi ke seluruh ladang minyak di Teluk Arab, sementara kemenangan mutlak Irak akan menjadikan Saddam Hussein sebagai penguasa yang tidak tertandingi atas pasokan minyak dunia. Ketika invasi awal Irak mulai tersendat dan pasukan Iran melancarkan serangan balik yang masif pada tahun 1982, Washington mulai menyadari bahwa Iran berpotensi memenangkan peperangan. Maka untuk mencegah hal ini, pemerintah Amerika Serikat mengorkestrasi sebuah kemiringan diplomasi rahasia ke arah Baghdad. Demi memfasilitasi aliran bantuan militer dan finansial, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat secara sengaja menghapus Irak dari daftar negara sponsor teroris pada Februari 1982, sebuah manipulasi birokrasi yang memuluskan turunnya bantuan miliaran dolar. Melalui arahan kebijakan rahasia seperti NSDD 99 serta NSDD 114, Washington memberikan dukungan intelijen tingkat tinggi,
membagikan citra satelit mengenai pergerakan strategis pasukan Iran, dan mengizinkan aliran kredit besar-besaran dari ekspor-impor bank. Saddam Hussein menggunakan senjata kimia terhadap pasukan Iran dan warga sipil Kurdi secara hampir setiap hari. Secara keseluruhan, Irak menembakkan lebih dari 101.000 amunisi kimia selama perang tersebut. Dan jahatnya, respon kekuatan Barat yang mengaku sebagai penjaga moral peradaban adalah menutup mata. Administrasi Amerika Serikat saat itu secara sadar memutuskan untuk membatasi upaya mereka hanya pada pemantauan ketat agar tidak mengganggu hubungan baru dengan Baghdad dan mempertahankan kedok netralitas ketat. Ketika utusan Amerika Serikat berkunjung ke Baghdad pada Desember 1983 dan berjabat tangan dengan Saddam untuk memperkuat kerjasama intelijen, catatan pertemuan menunjukkan bahwa dalam pertemuan itu, pihak Amerika Serikat sama sekali tidak menyinggung masalah senjata kimia dengan Saddam. Setelah beberapa dekade mengeruk triliunan dolar dari teater perang di Timur Tengah, mulai dari perang Iran-Irak, perang Teluk, invasi Afghanistan dan Irak, hingga perang sipil Suriah, industri pertahanan global mulai menghadapi kelelahan pasar. Konflik asimetris melawan kelompok insurgensi tidak lagi membutuhkan penjualan sistem rudal balistik atau armada jet tempur siluman secara masif. Oleh karena itu, lanskap strategi pertahanan global di bawah komando Amerika Serikat harus bergeser, menciptakan doktrin baru yang dikenal sebagai Great Power Competition serta kebijakan pivot to Asia. Maka, dalam sekejap mata, ketegangan yang membara di Selat Taiwan dan sengketa teritorial di Laut Cina Selatan bukan lagi sekadar titik api diplomatik regional. Wilayah-wilayah ini secara artifisial direkayasa dan dibingkai menjadi ladang emas baru bagi keberlangsungan industri pertahanan global. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik, mulai dari Jepang, Korea Selatan, Filipina hingga Australia, dipaksa untuk secara masif merevisi postur pertahanan mereka. Hal ini diakibatkan oleh narasi ancaman invasi serta penguasaan maritim agresif Cina yang terus dipompa secara hiperbolis oleh lembaga-lembaga think tank dan pembuat kebijakan di Washington, yang lucunya banyak didanai oleh industri persenjataan. Diplomasi di Asia tidak diarahkan untuk mencari kompromi, melainkan diisi dengan retorika ketakutan serta simulasi-simulasi perang yang mengesankan invasi akan terjadi esok pagi. Narasi ancaman ini mendorong negara-negara Asia untuk berlomba memborong sistem senjata miliaran dolar demi menciptakan efek gentar. Taiwan adalah epicentrum dari strategi ekspansi pasar ini. Bukannya meredakan ketegangan melalui negosiasi strategis dan kejelasan diplomatik, kebijakan luar negeri Amerika Serikat memastikan aliran senjata dengan nilai fantastis terus dikirimkan ke pulau tersebut, yang secara langsung memancing reaksi keras dari Beijing dan terus memutar roda ketegangan. Sepanjang era pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat secara agresif menyetujui paket penjualan senilai total lebih dari 18,27 miliar dolar. Puncak dari panen ini terjadi pada akhir tahun 2020 ketika Amerika Serikat menyetujui paket raksasa senilai 11,1 miliar dolar dalam satu waktu. Paket ini bukan berisi senjata defensif biasa, melainkan sistem pertahanan asimetris yang dirancang untuk memporak-porandakan armada pendarat, termasuk 82 sistem M142 HIMARS senilai 4,05 miliar dolar, ribuan rudal balistik taktis jarak jauh, serta ratusan sistem misil Javelin dan TOW. Kemudian, di bawah pemerintahan Joe Biden, tren di Selat Taiwan ini tidak menyusut, melainkan terus memuncak dengan total persetujuan penjualan mencapai lebih dari 8,3 miliar dolar hingga kuartal akhir tahun 2024. Amerika Serikat secara intensif memasok Taiwan dengan teknologi perang masa depan. Volume pesanan ini terhitung sangat masif, sehingga industri pertahanan Amerika Serikat tidak mampu memproduksinya secara tepat waktu. Hingga pertengahan 2024, tumpukan pesanan senjata Amerika Serikat yang belum dikirim ke Taiwan telah membengkak menjadi angka yang luar biasa, yakni lebih dari 20,5 miliar dolar hingga diperkirakan mencapai 32 miliar dolar. Ketergantungan pada pasokan senjata ini mengunci Asia dalam siklus dilema keamanan, di mana diplomasi benar-benar mandek karena semua pihak duduk menunggu pengiriman rudal, drone dan radar
tiba di pangkalan militer mereka. Ketegangan di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan adalah sapi perah generasi baru bagi pihak Wall Street. Jika Asia adalah investasi jangka menengah, maka pecahnya perang di Eropa Timur memberikan rezeki nomplok instan bagi para pemegang saham perusahaan senjata. Ketika tank-tank Rusia melintasi perbatasan Ukraina pada Februari tahun 2022, dunia menyaksikan krisis kemanusiaan terbesar di benua Eropa sejak Perang Dunia II. Ratusan ribu nyawa melayang dan kota-kota bersejarah rata dengan tanah. Dari perspektif lantai bursa saham dan ruang-ruang direksi kedap suara di markas kontraktor pertahanan, medan perang berlumpur di Eropa Timur ini tidak lain adalah sebuah arena pameran langsung militer terbesar di abad ke-21. Perang modern di Ukraina bukan semata ajang untuk kekuatan teritorial antara dua negara yang bertikai. Ia telah berubah menjadi sebuah etalase komersial global. Disinilah efektivitas mesin pembunuh buatan kontraktor barat dipertontonkan secara gamblang kepada dunia, disiarkan langsung melalui rekaman drone ke setiap layar ponsel para jenderal serta menteri pertahanan di seluruh dunia. Efek dari demo langsung ini memicu lonjakan permintaan yang spektakuler. Sistem roket artileri mobilitas tinggi yang diproduksi oleh Lockheed Martin dan rudal anti-tank portable mematikan, yaitu Javelin, menjadi pahlawan dari pertempuran tersebut. Setiap kali sebuah video yang menunjukkan Javelin menghancurkan formasi tank baja Rusia viral di media sosial, hal tersebut menciptakan sensasi promosi atau marketing paling autentik dan sangat cerdas yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh anggaran iklan korporat manapun. Keampuhannya dalam memutus rantai pasok logistik musuh diakui secara global. Kemudian, Amerika Serikat merespon dengan menguras gudang mereka, memasok lebih dari 10.000 rudal Javelin ke Ukraina hanya dalam rentang waktu 2 tahun. Keberhasilan operasional yang dipertontonkan setiap hari ini langsung memicu gelombang kepanikan di antara negara-negara Eropa lainnya. Dan didorong oleh narasi bahwa Rusia mungkin tidak akan berhenti di Ukraina, Eropa dipaksa untuk mengubah postur pasifismenya selama beberapa dekade secara drastis. Para pembuat kebijakan yang sebelumnya ragu untuk menaikkan anggaran militer, kini berlomba-lomba membeli senjata. Data SIPRI mengungkap besaran dari kepanikan ini, di mana 29 negara anggota NATO di Eropa meningkatkan gabungan impor senjata mereka hingga persentase yang mencengangkan, yakni 143% antara periode 2016 hingga 2020 dan 2021 hingga 2025. Negara-negara seperti Jerman, Polandia, dan Finlandia melipat gandakan belanja pertahanannya, dan Amerika Serikat menjadi keranjang utama yang menampung seluruh lonjakan anggaran tersebut. Ekspor senjata Amerika ke Eropa meroket sebesar 217% dalam periode tersebut. Indeks pertahanan SPED yang melacak saham-saham pertahanan publik melonjak lebih dari 48% sejak dimulainya invasi Rusia. Ukraina menjadi bukti paling vulgar bahwa kehancuran suatu bangsa dan tumpahnya darah di tanah Eropa adalah pelumas paling sempurna untuk mendongkrak pesanan dan menaikkan kapitalisasi pasar raksasa pertahanan. Dan kita semua tahu bahwa penjual berbakat itu bernama Amerika Serikat.